Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini pada dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan setiap hari dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, silakan untuk berdoa. Siapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca dan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pembiasaan, mari kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Silakan baca surat An-Nasr. Kita silakan. Untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk? Masuk semua, masuk semua. Ada yang masuk? Ya. Oke, alhamdulillah. Bapak cek dulu ya. Muhammad Nurdin, Adik. Muhammad Nurholis, Adik. Muhammad Rehan, Adik. Muhammad Rifki, Adik. Nita Nopianti, Hadirah. Putri Awalesani, Hadirah. Putri Rosiana, Hadirah. Ridwan Putra Pratama. Adik. Hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan Sosial. alam dan ilmu pengetahuan sosial. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan Sosial. dan materinya adalah mengenai tentang gaya dan pengaruh gaya gesek serta gaya otot terhadap suatu benda. Seperti itu. Oke, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan kepada kalian, materi minggu lalu kita sudah mempelajari ataupun yang kita pelajari itu materi apa? Ada yang masih ingat? Apa? Tentang Gaya. gaya. Ada yang tahu pengertian dari gaya? Interaksi suatu benda berupa tarikan dan dorongan. Oke, nah gaya adalah interaksi suatu benda berupa tarikan atau dorongan. Nah,
Dari materi kemarin yang kita bahas, kita lanjutkan. Sekarang materi untuk hari ini yaitu materi tentang gaya otot dan gaya gesek. Sebelum dimulai, Bapak tanya lagi. Kira-kira menurut kalian gaya otot itu manfaatnya apa? Ada yang tahu? Gaya otot manfaatnya apa? Ada yang tahu otot? Gunanya untuk apa otot? Ada yang tahu? Mengangkat barang, boleh. Kemudian gaya gesek. Ada yang tahu? Tahu. Apa? Mendorong. Untuk mendorong apa? Benda. Nah, itu adalah manfaat dari beberapa materi ataupun manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengenai tentang gaya otot dan gaya gesek, itu manfaatnya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak bacakan dulu pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengidentifikasikan atau mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian, peserta didik memahami sifat gaya otot, gaya gesek, dan memanfaatkan kedua gaya tersebut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, nanti Bapak tunjukkan video. Kalian cermati, kalian simak video tersebut. Nanti setelah itu kita bagi kelompok. Kita buat kelompok seperti yang sudah kita sepakati. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan simak video berikut ini. Wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi gaya otot dan gaya gesek. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk, kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat, sehat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda, baik berupa gaya otot, gaya gesek. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, nanti Bapak buat kelompok di sini nanti. Kita bagi kelompok. Kalian tadi sudah mencermati videonya, nanti kalian isi ataupun diskusikan beserta teman kalian permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ataupun nanti permasalahan-permasalahan yang ada di lembar kerja kelompok kalian. Kalian diskusikan dengan teman kalian, kemudian kalian tuangkan apa saja yang
harus dilakukan terhadap benda atau terhadap pertanyaan yang ada pada lembar kerja kelompok kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, Bapak bagikan lembar kerjanya. Kalian diskusikan. Setelah selesai, nanti kalian presentasikan hasil kerja kalian tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Silakan alat tulisnya. Silakan alat tulisnya dipersiapkan. Silakan alat tulisnya. Di situ ada beberapa perintah. Silakan kalian isi, kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Sebelum pengerjaan, perhatikan gambar di sini. Bapak tampilkan sebuah gambar. Nah, di sini ada sebuah kotak. Bagaimana cara memindahkan alat atau barang di sini? Barang ini, benda ini dipindahkannya dengan cara apa? Gimana caranya agar benda ini berpindah tempat? Tadi kalian sudah menyimak videonya. Cara memindahkan barang ini, benda tersebut itu diapain? Dipindahkannya dengan cara apa? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ini ditulis ini. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini silakan. Ya. Ya. Iya. Silakan. Silakan. Nah, di situ kalian buat ya. Dibuat. Nah, Peter. Ya, boleh Peter. Gambar, silakan. Hasil karyanya di situ ada pertanyaan. Hasil karya itu adalah kalian gambarkan bendanya. Kemudian dengan cara apa benda tersebut bisa berpindah? Kalian tambahkan apa? Ya. Kalian gunakan apa untuk memindahkan benda tersebut? Ya, silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dari masing-masing kelompok presentasikan hasil kerja kalian. Silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Oke, perwakilan boleh 2 orang maju ke depan. Silakan perwakilan. Nah, silakan bacakan hasil yang kalian diskusikan. Hasil yang kalian dapat dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan. Menurut kami, benda tersebut bisa berpindah dengan cara diangkat. Gaya yang muncul ketika mengangkat barang adalah gaya otot. Kelompok kami menambahkan beberapa orang karena semakin kuat gaya otot, maka semakin mudah untuk memindahkan benda tersebut. Oke, jadi yang digunakan adalah apa tadi nih? Gaya otot. Gaya otot untuk memindahkan barang, yaitu adalah dengan gaya otot dengan cara diangkat. Oke, itu ya, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan lanjutkan perwakilan kelompok 2. Kalian mengenai tentang benda yang sudah tadi kalian simak. Cara memindahkannya, silakan gimana? Menurut kami benda tersebut bisa berpindah dengan cara didorong. Gaya yang muncul ketika mengangkat barang adalah gaya gesek. Kelompok kami menambahkan roda pada
bagian bawah karena dengan menambahkan roda gaya gesek akan menjadi lebih kecil. Oke, jadi dengan cara didorong, mereka memindahkan barang tersebut, benda tersebut dengan cara didorong. Supaya apa? Supaya berpindah, didorong. Ya, jadi gaya yang digunakan adalah gaya gesek. Ya kan? Nah, kemudian mereka itu menambahkan apa tadi? Roda pada bagian bawah. Supaya apa? Supaya gaya ataupun gaya yang digunakan itu bisa menjadi lebih kecil. Gaya geseknya menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk didorong. Oke, itu dari presentasi ataupun hasil diskusi dari kelompok A. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Benda tersebut bisa berpindah dengan secara ditarik. Gaya yang muncul ketika mengangkat barang adalah gaya gesek. Kelompok kami menambahkan roda karena dengan menambahkan roda pada bagian bawah benda tersebut, gaya gesek akan menjadi lebih kecil dan akan mudah untuk dipindahkan. Oke, jadi kalau tadi ada yang didorong, sedangkan dari kelompok 3 yaitu dengan cara ditarik, dan gaya yang muncul adalah gaya gesek. Ditambahkan apa nih? Ditambahkan roda. Ditambahkan roda pada bagian bawahnya ya, supaya lebih kecil dan akan mudah untuk dipindahkan. Iya, jadi gaya geseknya lebih kecil dan mudah dipindahkan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan dulu. Oke, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok yang sudah kita jalani. Itu ada beberapa diantaranya menyebutkan bahwasannya benda tersebut bisa berpindah tempat dengan cara didorong. Kemudian dengan cara apa lagi? Ditarik. Dengan cara diangkat. Nah, ada beberapa cara untuk memindahkan barang tersebut tadi, diantaranya dengan cara ditarik, dengan cara diangkat, dengan cara didorong. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh gaya otot terhadap suatu benda, yaitu benda tersebut bisa berpindah oleh gaya otot. Caranya gimana? Bagaimana cara gaya otot bekerja? Yaitu caranya dengan cara mengangkat barang, sehingga yang digunakan adalah gaya otot. Adapun gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya antara dua benda yang saling bersentuhan. Itu gaya gesek. Benda tersebut bisa berpindah akibat didorong, ditarik, diangkat. Dengan cara didorong dan ditarik, kemudian muncul gaya gesek, sehingga barang tersebut bisa berpindah tempat. Nah, itu. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Paham? Insya Allah. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik dalam materi ataupun dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk mengetahui pengetahuan kalian, untuk mengetahui sampai di mana kali pembelajaran kita hari ini, Bapak buat ataupun Bapak akan berikan asesmen penilaian. Bapak nanti bagikan kertas soal. Bapak bagikan lembar asesmen untuk kalian. Silakan diisi. Kemudian kalau sudah beres silakan dikumpulkan kembali.
Sudah beres? Sudah beres? Kalau sudah silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Silakan boleh maju ke depan kumpulkan. Kumpulkan sini. Kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, kita tutup aja pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Duduk siap. Siap. Belum kurang, mari kita baca bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul azim. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.